Terima kasih atas waktunya. Ada hal yang ingin saya tanyakan ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak bahwasanya ketika kita hendak belajar kitab-kitab ulama kontemporer khususnya, hendaknya kita belajar kitab-kitab ulama salaf terlebih dahulu. Kemudian baru kita mempelajari kitab-kitab ulama kontemporer dengan syarat kita harus tahu siapa pengarangnya dan juga bagaimana latar belakang pengarangnya. Dan kemudian ini akan saya katakan mengenai ulama-ulama fikih kontemporer. Ketika kami pelajari fikih kontemporer ini, ternyata hasil pemikiran beliau ini banyak tidak sesuai dengan manhaj yang digunakan oleh ulama salaf. Contohnya seperti dalam masalah alatul kalami, di situ ulama salaf sudah mengatakan di sini sudah sepakat bahwa di situ seperti autan dan diskal itu sudah diharamkan. Tapi ternyata ketika kami mengkaji pendapat ulama kontemporer seperti saya Mustafa, ternyata di situ beliau menampilkan bahwasanya sebenarnya alat-alat panah itu bukan karena panah, tapi adalah produk yang disebabkan oleh alat berbagai demikian. Jadi ketika kami pelajari karena kami bimbang, dan ini ulama diakui oleh dirinya sebagai salah satu ulama fikih. Tapi kenapa kok ketika kita pelajari pendapat-pendapat yang ulama kontemporer ini banyak kami lakukan tidak sesuai dengan ulama-ulama sekarang. Untuk menanggapi yang demikian ini, bagaimana sikap kita sebenarnya yang lebih baik? Ada pemeo bahasa Arab atau mutiara kata bahasa Arab. Begini isinya: anil asya'i jadiduha wa anil adyani qadimuha, yang artinya kalau kalian membahas tentang asya, barang-barang dunia, maka carilah yang baru-baru ya. Kalau kepingin enak, ada dua sepeda, sepeda butut dengan sepeda motor, ya pilih aja sepeda motor. Tidak. Tapi nanti kalau sudah waktunya ada sepeda terbang, kok masih ada sepeda motor pakai gas dan rem itu ya. Nah, sedangkan di sisi lain sudah ada sepeda terbang, carilah yang terbaru yaitu sepeda terbang. Demikian dan seterusnya. Itu anil asya. Kalau terhadap segala sesuatu yang bukan berurusan dengan agama, ini carilah yang baru. Wanil adyan, tapi kalau urusan agama, adyan di sini ya bukan berarti agama-agama semuanya, tidak, tapi dalam agama Islam ya. Itu qadimuha. Namanya kata-kata syair kan, yang indah, jadi dicocokkan nahumnya itu ya. Anil asya'i jadiduha wa anil adyani qadimuha. Tapi tentang urusan agama, cari pendapat yang terlama. Jadi kalau misalnya orang sekarang ya, ada orang namanya Syekh siapa ya? Tadi balik lagi Syekh Sulaiman misalnya, Syekh Sulaiman LC misalnya. Nah, LC ini jelas orang sekarang ini. Tak mungkin para sahabat punya gelar LC ini ya. Atau ulama salaf terdahulu nggak ada yang LC kan gitu. Itu kok bertentangan? Syekh Sulaiman LC kok bertentangan dengan Imam Ghazali? Buang saja Sulaiman LC ini, ambillah Imam Ghazali. Kenapa? Karena Imam Ghazali lebih qadim, lebih lama daripada hidupnya Syekh Sulaiman LC. Begitu. Jelas ini mudah ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa atau qurun itu adalah qarni, masa di mana Nabi Muhammad ada. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa berikutnya.
yaitu masa sahabat ada, Nabi wafat, sedangkan masyarakatnya yang belajar pada para sahabat adalah para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa berikutnya yaitu masa tabi'in. Ya dah. Jadi begini, masa di mana Nabi hidup itu adalah afdalul qurun, sebaik-baik masa tatkala Nabi hidup. Jangan dibandingkan dengan orang sekarang. Dengan zaman kurun kedua saja. Jelas, kurun kedua yaitu zamannya para sahabat, paling enggak di saat khilafahnya dipegang oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dan Khalifah Hasan bin Ali. Ya, itu saja zamannya Nabi hidup jauh lebih baik daripada zamannya 5 khalifah tersebut. Ya, kenapa saya sebutkan bukan 4 khulafaur rasyidin, 5 khalifah? Karena di dalam hadis dikatakan al-khilafatu salatuna aman. Ya. Wa ba'dahu al-mulk hakadha au kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu, kekhalifahan itu salatuna aman, 30 tahun. Dan setelah itu terjadi penguasa-penguasa, salatin, muluk, raja-raja, sultan-sultan. Ya kalau zaman sekarang mekar menjadi presiden juga, perdana menteri. Ini kan boleh. Karena tadi kata Nabi dikatakan apa? Al-khilafatu salasuna aman, 30 tahun. Nah 30 tahun itu menurut para ulama yaitu saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan bin Ali yang hanya beberapa bulan. Ada yang mengatakan 6 bulanan lah kurang lebih. Ya, nah ini 30 tahun. Ini masa-masa setelah Nabi Muhammad. Ini kurun kedua namanya. Kurun pertama lebih afdal daripada kurun kedua. Lah murid kurun kedua ini namanya kurun ketiga. Isinya siapa? Para tabi'in. Contohnya Imam Zuhri misalnya. Bahkan ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah juga di kurun-kurun ketiga kan? Ya dah. Ini kurun-kurun yang terbaik. Kemudian kurun keempat. Kemudian baru kurun kelima. Demikian dan seterusnya. Ya. Nah kalau sekarang ini kalau dianggap satu kurun itu 100 tahun, sebut saja. Satu kurun berapa? 100 tahun. Sekarang kurun keberapa? Ke-14. Nah kalau sekarang ada orang namanya Sulaiman hidup di kurun 14, dia mempunyai pemikiran fikih dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah ya yang hidup di kurun 3, atau Imam Malik misalnya di kurun 4, atau Imam Syafi'i 45 misalnya. Masa bisa dibandingkan? Ya tidak bisa. Jelas? Jadi standar itu, standar atau laboratorium itu ya ulama salaf, bukan orang-orang sekarang. Jelas? Maka pemikiran orang sekarang harus dimasukkan laboratorium para ulama salaf. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok ya dibuang pemikiran orang sekarang. Jadi begini, ibarat ulama zaman dahulu atau Nabi Muhammad pada kurun pertama, terus para khalifah kurun kedua dan para sahabat lainnya, serta para tabi'in kurun ketiga, itu ibarat alat meteran. Ibarat alat meteran. Ya, alat meteran tahu kan? Sedangkan orang-orang zaman sekarang ini adalah kayu. Jelas? Ibarat kayu. Loh, kayu itu kan perlu dimeteri berapa meter, ya dah. Kalau misalnya kita minta ukuran ya, kita minta ukuran setengah meter, sudah, maka kayu kita letakkan dan kita meteri. Begitu setengah meter kita garisi, kita potong kayunya, betul? Loh, kalau sekarang yang dipotong meterannya gimana? Ini kan orang-orang zaman sekarang kan kayunya, meterannya zaman dahulu. Jangan kemudian meterannya dipotong, kayunya suruh dibiarkan, ya salah, tidak punya meteran. Jadi maka standar ilmu itu adalah orang-orang terdahulu, ulama salaf, ya kalangan para sahabat.
begitu dan seterusnya. Jelas ya? Baik.